memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bogor saya minta juga memberikan sanksi yang juga tegas kepada panitia karena membawa banyak dampak. Salah satunya sudah kita periksa 400 warga yang berkumpul di sana dengan tes swab antigen. Dari 400 itu 5 positif. Jadi kesimpulannya kerumunan itu membahayakan, dan buktinya 5 dari ratusan yang kita periksa melalui swab antigen menunjukkan dia positif COVID. Nah, itu kira-kira kronologisnya. Jadi kita sudah sangat tegas mendukung upaya pemerintah pusat, hanya kadang-kadang di lapangan situasinya kan disesuaikan dengan diskresi dari korlap aparat keamanan, kira-kira begitu. Berikutnya terkait Pak katanya nanti disanksi oleh Mendagri, mungkin ada pertanyaan ya. Saya kira urusan di Republik ini kita serahkan pada aturan perundang-undangan ya. Karena pada dasarnya semua jabatan ini ada resikonya, tapi harus berasaskan adil. Karena biasanya pemberhentian kepala daerah itu kalau dia melakukan perbuatan pribadi tercela gitu kan. Tapi kalau dinamikanya datang dari pihak masyarakat, ya masa logika itu diperlakukan. Tapi kita setuju itu. Walaupun bagi saya secara pribadi, yang namanya jabatan itu kan hanya sementara ya, bukan segalanya. Saya diajari dalam syariatnya, Qulillahumma malikal mulki tuti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan kepada kami ya, dan Allah juga suatu hari cabut kekuasaan itu. Jadi saya kira kita ikuti saja prosedurnya. Nah, berikutnya penanganan COVID ini sudah sangat melelahkan ya. Dan solusinya sudah dekat yang namanya vaksin. Mudah-mudahan saya sebagai relawan itu bisa disimpulkan di bulan depan. Kalau hasilnya baik, maka akan diproduksi sehingga akhir COVID ini sudah mulai kelihatan. Tapi keberhasilan COVID ini tidak akan terjadi kalau tidak ada partisipasi publik, itu poinnya ya. Harus ada ketaatan dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, dari pemimpin masyarakat, karena pemimpin itu ada followernya ya. Maka saya mengingatkan, kalau Indonesia mau selamat, taati perintah pemerintah khususnya menangani protokol COVID. Ikuti arahan walaupun tidak mengenakan dari pemerintah. Kembali ke urusan syariat yang saya yakini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau mau selamat, taat pada Allah, Rasul, dan pemimpin di antaramu, kira-kira begitu. Karena kalau sudah tidak taat, terus mau gimana ya. Nah, inilah harapan saya menghimbau, kita lagi sama-sama sulit, kita harus berikan hal yang positif. Nah, terakhir dari saya ya, bahwa saya menghimbau kepada masyarakat, kepada para pemimpin di level komunitas, ya, pemimpin partai, pemimpin wilayah, semuanya untuk menjaga lisan, menjaga tindakan selama COVID ini, ya. Kata-katanya tuh yang sejuk gitu, ya, bukan yang bikin ngamuk, ya. Tindakannya tuh yang inspiratif, bukan yang bikin provokatif, kira-kira begitu. Sehingga kalau mau hanya membahas pelanggaran yang sekarang, pelanggaran yang lain juga banyak. Mudah-mudahan bisa jadi hikmah. Ada pelanggaran di pilkada, kita tahu kan, ada pelanggaran di acara-acara lain, ada pelanggaran prokes di demo dan sebagainya. Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk berkegiatan asal AKB, adaptasi kebiasaan baru. Maulidan boleh, tapi AKB maksimal 50 orang, sisanya pakai HP, kan begitu. Pernikahan juga boleh, tapi maksimal
30 atau berapa orang kan, sisanya nyelamatin via. Nah, jadi itulah maksud kita. Boleh mengadakan kegiatan dan sebagainya, tapi jangan pakai pola yang lama ya, seperti yang terjadi sekarang. Pola lama itu berkerumun, beribu-ribu orang, akibatnya kayak tadi, kena COVID-5 di Megamendung kan, 2 Kapolda tergeser oleh tindakan-tindakan tidak taat itu. Maka saya himbau, kasihanilah, berempatilah kepada polisi dan keluarganya, ya, kasihan. Berempatilah kepada dokter, tenaga kesehatan, sudah lebih dari 120 dokter meninggal dunia kan. Kalau kita kekeh menganggap kegiatan harus seperti itu. Pemirsa, baru saja Anda saksikan keterangan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setelah diperiksa selama sekitar 7 jam di Barreskrim Polri terkait dengan kerumunan yang disebabkan oleh kedatangan Rizik Syihab di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, usai jeda, rindu dengan anak, orang tua kerap datangi kebun sawit tempat anak mereka hilang. Ayu sore kembali usai jeda berikut ini.